9 mindset ibu-ibu rapi menghadapi H3 Lebaran. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Bayangkan ibu sedang berdiri di tengah ruang tamu saat hari Min-3 Lebaran, sementara di kanan ada tumpukan stoples yang belum diisi, dan di kiri ada cucian gorden yang belum kering tertimpa hujan sore tadi. Fenomena emak-emak yang mendadak jadi mandor proyek paling sibuk sedunia menjelang Idul Fitri ini memang nyata adanya, dan seringkali membuat tensi darah naik lebih cepat daripada harga daging sapi di pasar. Menurut sebuah artikel psikologi rumah tangga, ketenangan seorang ibu dalam mengelola kekacauan rumah sebenarnya ditentukan oleh kekuatan pola pikir atau mindset sebelum tangannya mulai bergerak menyentuh sapu. Pembahasan kali ini sangat penting supaya ibu tidak berubah jadi naga api di depan suami dan anak-anak hanya karena ada remahan biskuit yang jatuh di atas karpet yang baru saja divakum. Mari kita bedah 9 mindset sakti supaya ibu tetap rapi dan waras menghadapi hiruk-pikuk persiapan hari kemenangan yang tinggal menghitung jam ini. Mindset pertama yang wajib ibu miliki adalah prinsip fokus pada area yang terlihat oleh tamu saja dan bukan mencoba membedah seluruh isi gudang yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Kalau ibu mencoba merapikan album foto lama atau kotak kenangan di saat hari Min-3, yang ada malah rumah makin berantakan dan hati makin galau karena terjebak nostalgia yang tidak ada habisnya. Contoh logisnya adalah prioritaskan ruang tamu dan kamar mandi depan daripada ibu sibuk menyikat kolong tempat tidur yang tidak mungkin akan diinspeksi oleh saudara jauh yang datang berkunjung. Mindset kedua adalah menerima kenyataan bahwa rumah bersih itu sifatnya sementara selama masih ada manusia yang tinggal di dalamnya, terutama jika ibu punya anak kecil yang aktif. Jangan menyiksa diri dengan mengepel lantai 10 kali sehari hanya karena ada jejak kaki tipis. Karena yang penting adalah kebersihan dasar yang membuat suasana terasa segar dan nyaman. Ketiga, ibu harus punya mentalitas delegasi tugas dan berhenti merasa menjadi pahlawan super yang harus mengerjakan semuanya sendirian, dari urusan dapur sampai urusan debu di atas lemari. Mintalah bantuan suami untuk memasang gorden atau anak-anak untuk menyusun stoples kue di meja supaya mereka juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap keindahan rumah kita bersama. Keempat, mindset rapi itu bukan berarti harus baru sehingga ibu tidak perlu merasa minder kalau sofa lama masih tetap menemani. Lebaran tahun ini selama kondisinya bersih dan wangi, ibu bisa mengakali sofa yang sedikit kusam dengan kain penutup atau bantal-bantal kecil yang ceria, supaya pandangan mata tamu tertuju pada kreativitas. Ibu bukan pada usia furniturnya. Menghargai apa yang ada akan membuat aura ibu terpancar lebih positif dan tidak mudah tersinggung hanya karena melihat unggahan rumah tetangga yang tampak seperti katalog furnitur mewah. Mindset kelima adalah menerapkan sistem satu masuk satu keluar saat menata barang di meja tamu agar tidak terjadi penumpukan yang bikin pemandangan jadi sumpek. Kalau ibu menambah satu stoples kacang goreng, maka satu pajangan yang tidak perlu harus disimpan dulu ke dalam lemari supaya meja tidak terlihat seperti lapak jualan di pasar tumpah. Nomor 6 adalah ibu perlu menanamkan pikiran bahwa aroma rumah jauh lebih penting daripada kerumitan dekorasi karena indera penciuman tamu seringkali lebih sensitif daripada indera penglihatan. Rumah yang biasa saja tapi tercium bau karbol yang segar atau wangi vanila yang lembut akan terasa jauh lebih bersih daripada rumah mewah yang tercium bau apek cucian yang belum kering. Ibu bisa menaruh potongan pandan atau kopi di sudut ruangan sebagai trik murah meriah untuk menciptakan kesan rumah yang dirawat dengan sangat telaten oleh pemiliknya. Nomor 7 adalah mindset cerdas dalam mengelola waktu adalah dengan
melakukan cicilan kebersihan sedikit demi sedikit setiap jam, daripada melakukan sistem kebut semalam yang bikin badan rontok. Misalnya 1 jam untuk fokus di area wastafel, lalu istirahat minum teh, baru lanjut lagi ke area teras agar ibu tidak merasa seperti sedang menjalani kerja paksa di rumah sendiri. Kedelapan, ibu harus berani berkata tidak pada dekorasi yang merepotkan diri sendiri, seperti memasang taplak meja renda yang gampang geser kalau terkena tangan anak kecil. Pilihlah kepraktisan di atas estetika yang rumit, karena tujuan kita adalah merayakan kemenangan dengan sukacita, bukan dengan kecemasan, menjaga barang pajangan agar tidak pecah. Terakhir yang ke-9, mindset yang paling utama adalah menjaga senyuman. Tetap terpasang, karena rumah yang paling rapi di dunia pun akan terasa dingin kalau ibunya merengut sepanjang hari. Kesimpulan dari semua perjuangan ini adalah bahwa keberhasilan ibu dalam mengelola rumah di hari Min-3 Lebaran terletak pada seberapa luas ibu melapangkan dada, menerima ketidaksempurnaan. Kita kadang memang suka sok tahu dan merasa paling hebat, sampai lupa kalau tubuh ini punya batas lelah yang tidak bisa ditawar dengan segelas jamu saja. Mari kita refleksi kembali, apakah semua drama beberes ini dilakukan untuk memuliakan tamu atau hanya untuk memenuhi ego supaya dipuji sebagai ibu rumah tangga paling rajin sekeluarga besar. Seringkali kita menjadi kritikus paling kejam bagi diri sendiri saat melihat ada sudut rumah yang kurang sempurna. Padahal tamu sebenarnya hanya datang untuk mencari opor dan kehangatan obrolan. Optimislah bahwa rumah yang ibu siapkan dengan cinta akan memberikan keberkahan tersendiri bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya nanti. Semangat ya Bu, karena Lebaran sebentar lagi dan semua kelelahan ini akan terbayar lunas saat melihat keluarga berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan sampai karena urusan debu yang cuma seuprit kita, jadi kehilangan esensi maaf memaafkan yang seharusnya dimulai dari dalam rumah sendiri. Ibu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan tidak ada satupun alasan untuk merasa kurang. Hanya karena urusan domestik yang tidak pernah ada selesainya. Mari kita sambut Idul Fitri dengan rumah yang tertata seperlunya, namun dengan hati yang tertata sepenuhnya untuk menerima tamu dan sanak saudara. Sukses untuk ibu semua para pejuang rapi yang tetap berusaha waras di tengah gempuran persiapan hari raya yang luar biasa ini. Sampai bertemu di hari kemenangan dengan wajah yang cerah dan rumah yang memberikan kenyamanan bagi setiap jiwa yang singgah. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.